Asal waktunya tepat. Ini belakangan. Oh gitu. Buat saya jangan belakangan. gini-gini banget gini loh. Waktu gitu. Kali puter dulu ya. Iya. Primbon itu adalah hasil dari catatan orang tua kita dulu bahwa kalau karakter anak begini, lahir di tanggal begini, tanggal segini, baiknya begini, itu semuanya tercatat dan itu ilmu pengetahuan. Ngerasa bahwa kita lebih tinggi dari alam dan segala macam, dan ini menurut saya, buat saya pribadi ini panggilan banget sih untuk mencoba mempelajari yang tadi Mas Septian bilang. Ini kebetulan lokasinya belum pernah dipakai syuting Produksi film film yang lain. Baru Dan itu- Primbon yang menemukan lokasi yang dahsyat itu. Yang di rumahnya Bude Sepuh itu lebih aneh lagi. Karena yang tinggal nenek-nenek sendiri. Aslinya yang Dia gantungin loh boneka-boneka ya. Banyak ya. Cuman palanya doang. Jadi maksudnya itu juga dan usia bonekanya udah tua itu Udah kan. tua. Udah Ada yang di pohon juga. Ada yang ya di pohon. kita pikir set, ternyata emang begitu rumahnya. Hai teman seru CCTV. Saya Nugi sebagai Banyu di Primbon. Saya Azela Putri sebagai Tari di Primbon. Saya Apiani Resta sebagai Bude Sri. Bojone Pade. Saya Septian Dwi Cahyo sebagai Pak D. Basuki. Ya. Saya ingat waktu itu saya baru dilahirkan. Iya, Pak. Biar nggak garing. Langsung Tunggu ya. bikin Primbon. 50 tahun lagi. Saya ingat cerita ini tiba-tiba disodorkan ke saya, dan waktu dibilang bahwa akan mengangkat satu tema yang sifatnya Jawa dan juga dengan kata-kata Primbon itu, aku nggak nyangka akan menjadi sebuah tema yang horor. Tadinya cuman pengen drama, tapi ternyata pas di treatment diajak ketemuan dan diperkenalkan cast-nya secara lisan, saya dengar ada Mas Septian, ada Mbak Opi, ada Azela, ada Mbak Yayang, ada Flavio, ada Chico, dan wah, dalam tanda kutip pemain-pemain yang punya karakter, dan itu aku langsung yuk mau banget. Apalagi yang jadi istri saya seorang yang mungkin udah dikenal di dunia teater dan juga dunia film-film drama yang kuat ya, Mbak Teh Happy lah. Teh Happy Salma ini, jadi aku ngerasa bahwa nggak tahu ada rasa bonding aja dengan padahal kita belum pernah ketemu dalam reading. Ini anak band, ini maestro. Jadi buat saya ketemu rekan-rekan yang langsung bisa nyambung dan ketemu Azela, lucu nih, the next dari bintang-bintang besar gitu. Jadi aku langsung yuk ikutan, dan ternyata begitu kita ketemu di reading hari pertama, yaitu yang saya pikirkan tuh nyata terjadi dengan arahan Mas Rudi yang juga punya karakter pada saat dia penyutradaraan, bikin kita kayak nggak ada jarak gitu loh. Sampai hari ini loh, udah selesai filmnya aja masih rumpi. Nggak acting tapi kan. Nggak ada acting, ini begini emang. Bocor. Bocor. Halus lagi. Tapi keliling. Masif. Iya, diajak casting untuk film katanya Primbon, terus aku search duluan Primbon, kayaknya pernah denger deh. Terus ternyata Primbon itu kitab Jawa kan, dan aku sempet nge-search lah untuk kayak ngeliat apa sih arti mimpi bla 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 bla. Terus akhirnya loh kok menarik banget ada film Primbon, diajakin sama casting director Kabutet. Terus menariknya bareng sama Om Rudi Sujarwo sutradaranya. Terus aku makin kayak terus ketemu sama Om Nugi, Tante Opi, Om Septian, Tante Happy, dan semuanya yang ada di sana. Terus kayak bikin aku makin semangat dan belajar banget main di film ini. Jadi ya tertarik deh. Iya. Kalau kita ngelihat posternya lah, ini keluarganya. Jadi kita sendiri sampai hari ini manggilnya keluarga Primbon. Geng Primbon ya. Iya. Clayton. Itu kalau kita nggak tahu nih Mbak Opi sama Mas Septian yang lebih dulu Apa? berkarir. Lo kamu lo yang banyak jawabnya nih. Gue anak band dulu. Kalau saya waktu Desember 2022 tiba-tiba kering gitu kan. Oh iya, Desember ya? Desember. Terus kenalin saya Butet siapa nih? Casting director, pokoknya casting lah ya.
Kemudian dia cerita mau bikin film, sutradaranya Rudi Sudjarwo. Widih, Rudi Sudjarwo. Pokoknya orang kalau dengar nama Rudi itu kayak apa ya? Kayak orang-orang terpilih Sesuatu. lah, yang nggak sih? Kayak kita merasa beruntung lah gitu kan. Itu nomor 1. Butet bilang, gue dapat nomor teleponnya dari lu apa dari Iwa gitu, dari Iwa gue bilang gitu. Tuh Opi tuh gitu. Jadi ternyata saya tuh temenan sama Rudi di Facebook. Sebenarnya temenan sama Rudi udah lama itu di Facebook. Terus mulai intens gitu kan. Mungkin abis itu Rudi langsung calling, oh iya ya Opi gitu kan. Jadi nyarilah kita waktu yang tepat untuk casting. Nggak ada waktu karena saya tinggal di Bali kan. Jadi maksudnya, Casting bareng? iya tapi ditungguin lama tuh sampai ditelepon berapa kali nggak ada waktu buat casting. Akhirnya ya udahlah berhasil datang ke Jakarta. Karena mikirnya kan kalau mau datang ke Jakarta berarti ada ongkos. Iya betul. Harus Casting sesuai ada waktu. ongkos kan, gitu. Sesuai waktu dulu baru datang. Ya udah casting, bla bla ketemu Rudi, bla bla ngobrol, karakter, bla bla casting udah sip. Gas. Jos. Jos. Waktunya cocok juga. Iya. Waktunya cocok. Ya, Dalam ini. mungkin saya cast terakhir kali ya. Semua sudah duluan, saya kayaknya terakhir. Soalnya Butet cerita lagi bingung nih cari Pak D siapa yang terakhir pokoknya. Tiba-tiba Butet juga lagi lihat scroll ada orang yang lagi pantomim dan break dance, langsung keinget saya gitu. Terus kontak lah via Instagram, terus langsung ke manajemen gitu. Sama awalnya ditawarin ini film. Saya yang pertama saya tanyain castnya siapa aja gitu. Disebutlah nama-nama the best ini. Oke, saya bilang oke. Terus Asal waktunya tepat. ini belakangan. Oh gitu. Buat saya Jangan belakangan. gini-gini banget gini loh. Waktu gitu. Kali puter dulu ya. Iya. Nah, begitu terus sama perannya. Karena saya percaya bahwa peran yang akan mencari kita gitu ya. Peran yang akan mencari tokohnya gitu. Tuh kan dalam Jadi kan udah Ya kan dalam. biar bagaimanapun waktunya cocok atau ini kalau memang perannya nggak sesuai pasti nggak ketemu buat kita gitu. Nah, pas ketemu Rudi Sudjarwo ngobrol enak, terus konsepnya juga oke, secara penjelasan bahwa ini drama. Saya tahu dia the best director of drama lah gitu ya. Saya percaya itu dan begitu masuk ke horor ini something new nih. Apalagi pemain-pemainnya nggak ada yang horor saya lihat. Ini pemain-pemain Bocor. semua. Bukan bocor, bukan Gitu. horor. Kayak gitu. Kalau secara film ini diangkat dari Primbon, arti sebenarnya adalah kitab tuntunan hidup yang selaras dengan alam semesta yang dilakoni sama masyarakat di Jawa. Tradisi, tapi sekaligus juga heritage yang warisan dari leluhur yang hampir jarang dipakai zaman sekarang ya, tapi ternyata di masyarakat pedalaman di Jawa yang masih ada di pedesaan itu masih sangat erat hubungannya, dan kita sendiri sebenarnya ada tuh di kehidupan zaman sekarang, misalnya kayak 7 bulanan, kalau itu ada tuntunan-tuntunan kan, kalau misalnya lahiran anak, ganti nama, iya hari baik, hari buruk, terus kayak pamali jangan depan pintu, itu kan sebenarnya kan ada di kitab-kitab itu, walaupun nggak langsung letter lah. Kalau di Primbon kan benar-benar pahing, pon, wage, kliwon, itu kan benar-benar dikasih tahu pertanggalannya ini nggak bagus untuk melaut atau bercocok tanam atau pergi jauh. Itu memang sangat lengkap. Itu kalau menurut saya pribadi itu catatan sejarah yang kemudian dituliskan dari kehidupan manusia yang jutaan jumlahnya ceritanya, mungkin akhirnya menjadi sebuah kitab yang sampai hari ini harusnya menjadi warisan yang luar biasa sih buat kita. Itu dituangkan di film ini secara bahwa ada satu keluarga yang masih erat hubungannya, kemudian timbul konflik karena ada kehidupan lain yang masuk yang nggak percaya. Nah udah disitulah terjadi dramanya dan sekaligus intrik-intriknya. Sebenarnya gap Iya. antar generasi ya. Betul. Generasi lama dan generasi yang baru nih, anak-anak mudanya, milenial ini nih gitu.
dalam Kayak diingetin mempercayai primbon gitu Iya. ya. Iya, kayak misalnya contohnya aku di sini sebagai anaknya yang merasa bimbang antara mau percaya dan tidak percaya. Jadi rasanya tuh kayak kepercayaan tuh ada banyak gitu dalam satu keluarga, harus ngikutin yang mana. Seperti itu. Iya, Itu ngikutin Pak D. Itu ngikutin keluarga harus. Nggak pernah ada kejadian-kejadian apa gitu maksudnya ya di dalam film ini yang bertentangan sama yang harusnya primbonnya begini, kamu begini gitu. Kita ya anak yang Ya. ini kalau kita itu melawan atau nggak ngikutin primbon pasti ada akibatnya gitu. Iya. Ini salah satunya anaknya Pak D sama Bude Sri ini meninggal. Terus sebelumnya juga ibu dari keluarganya Banyu ini juga mengalami hal yang Pernikahan saya sendiri juga menyalahi sama. Wetonnya. Hari Iya. tanggal baik ya. Iya, Tanggal tanggal baiknya. baik. Dan awal mulanya film ini dan tema besar film ini karena Rana pemeran utamanya ya itu nggak mau dikasih tahu, maksudnya sudah dikasih tahu bahwa ada hari buruk untuk tidak melakukan sesuatu, tapi dia gas ya, dia Langgar. dia langgar. Nah ceritanya sebetulnya berawal dari situ. Dan jadi tanda tanyanya. Jadi ditanyanya gara-gara dia melanggar terus gimana gitu kan. Saya bukan orang Jawa. Sebenarnya kan kalau kita mau orang manapun gitu ya Indonesia pasti nomor satu Jawa itu paling paling kita sudah Mayoritas. terbiasa ya mayoritas Jawa. Jadi adat istiadat Jawa buat saya juga sebetulnya bukan hal yang asing gitu ya. Kata-kata primbon, kemudian juga hari baik, Jumat Kliwon, yang kayak gitu-gitu. Weton itu sebetulnya saya tidak asing lah mengenai itu gitu ya. Tapi memang yang tantangan buat saya adalah ketika karena ini kan keluarga Jawa ya, yang masih memegang akar. Kemudian kayak saya dan cast yang lain itu berusaha untuk menjadi orang Jawa lah istilahnya gitu ya. At least logat ya kan. Itu dah maksudnya orang Padang tuh suruh ngomong orang Jawa dan Jawanya bukan yang sok dimedok-medokin gitu kan. Gimana kita menjaga untuk tetap stabil ya. Challenge-nya mempertahankan karakter itu. Kayak medi apa sih? Memedi yang kayak gitu kan D-nya kan medoknya ada. bukan medi yang enggak gitu tapi ada memedi yang kayak gitu loh. Kadang aku juga kan orang Sunda, aku tuh taunya Sunda tuh meliuk gitu kan. Terus kadang Jawa juga agak meliuk-meliuk gitu. Jadi aku kayak, duh kok mirip-mirip kayak ada yang suka ke bawah-bawah gitu loh. Mau Intinya kesundaan lagi ya. Iya, konsistennya susah ya. Wah, bukan masalah percaya nggak percaya, tapi ini ilmu pengetahuan sebetulnya ya. Betul. Apa yang sudah kita pernah lakukan nenek moyang dulu, mereka catat dalam buku catatan besar itu, buku induk lah ibaratnya kan primbon ya, primbon itu adalah hasil dari catatan orang tua kita dulu bahwa kalau karakter anak begini, lahir di tanggal segini, baiknya begini, itu semuanya tercatat dan itu ilmu pengetahuan. Nah, mempercayai atau tidaknya itu kembali ke kita. Sama juga dengan zodiak kan sebenarnya kan Cina kan. yes. Apa maksudnya zodiak sama Hong Shui. Sio. Kayak gitu. Ya, pokoknya itu ilmu pengetahuan lah yang bagaimana kita bisa mencari manfaatnya dan yang terbaik buat kehidupan kita gitu sebetulnya. Balik lagi ke nature sama environment kita gak sih, kayak kan kita emang universal gitu ya. Jadi kayak ya udah di dalam diri kita aja. Mungkin bisa dibilang bukannya percaya atau nggak percaya gitu ya. Saya juga sebetulnya percaya nggak percaya gitu. Tapi better kita respect, menghormati. Ya kan, itu kan ada beberapa kayak di Indonesia beberapa suku juga mempercayai hal-hal seperti itu. Kayak di Jawa kan primbon. Kemudian di Sumatera tuh juga ada tuh di Sumatera Utara di Batak ya. Kemudian ada lagi di Bali ya kan. Ada tuh kitab-kitab pegangan gitu ya. Tapi itu dia, kita respect aja karena memang itu turun temurun dan kearifan lokal. Bukan ujuk-ujuk ada, tapi melalui proses, seperti Septian bilang, itu ilmu pengetahuan. Tapi kita sebagai orang modern memang positive thinking aja gitu ya. Ya kalau buat saya yang pasti
Primbon ini kan sebenarnya bentuk-bentuk pengingat untuk kita sebagai manusia harus hidupnya bagaimana. Yang pada dasarnya semua diajarkan dari setiap agama. Tapi kalau Primbon lakunya yang lebih kental gitu. Seperti tadi misalnya secara alam sudah kelihatan di sana mau ada badai karena awannya ngumpul, namanya apalah awan cumulus apa segala macam. Terus segala macam, tapi secara nggak harus lihat ke awan misalnya, pengetahuan nenek moyang kita bisa lihat dari air yang di bawah nih. Misalnya airnya pasangnya tinggi, ini berarti nanti hujannya bakal lebih parah, jangan keluar. Tapi sebenarnya ada pengetahuan-pengetahuan yang secara natural hidup mereka sama alam itu kan deket banget. Kalau kita kan udah dijauhkan nih dengan peradaban gadget dan segala macam. Mereka membaca itu dan kemudian diwejangkan atau diingatkan kita supaya kamu harus tetap ingat ini. Karena memang kita manusia harusnya hidupnya selaras ya. Jangan ngerasa bahwa kita lebih tinggi dari alam dan segala macam. Dan ini menurut saya, buat saya pribadi, ini panggilan banget sih untuk mencoba mempelajari yang tadi Mas Septian bilang, pengetahuan yang luar biasa yang kemungkinan besar kalau kita nggak sendiri orang Indonesia melestarikan hilang. Dan ini jadi pengingat buat saya. Saya nggak isi soundtrack. Kalau pengalaman main film horor, saya kan juga memang sebetulnya bukan bintang film gitu ya, bukan aktris. Saya musisi, penyanyi, pencipta lagu gitu ya. Jadi dulu tahun 98 saya pernah main film Kuldesak, terus ada beberapa film yang kecil-kecil gitu ya. Jadi ini seperti calling untuk challenge gitu ya. Oh iya, dulu pernah acting ya gitu. Terus rasanya beda. Sama lah kalau menurut saya juga sutradaranya juga beda. Saya yang kali ini saya di drill. Jadi betul-betul acting tuh seperti ini, mengumpulkan emosi yang sebelumnya saya nggak dapet gitu ya. Dan kalau film horor yang drama gitu, ini kan horornya drama gitu ya. Memang kalau saya pengalaman saya juga beda, apalagi sutradaranya sekelas Rudi Sudjarwo gitu ya, yang memang kita kebetulan sering banget untuk diskusi, ngedrill peran kita. Jadi ini pengalaman buat saya, ini tidak hanya masalah main filmnya Rudi Sudjarwo, tapi juga saya dapat ilmu yang banyak gitu, dapat bekal yang banyak sekali. Seperti gue juga bilang, gila lo Op, kalau abis main film Rudi lo pasti abis itu lo ngelihat yang lain, yang lain tuh beda gitu kan. Nah itu pengalaman saya mengenai film ini kurang lebih seperti itu. Ini kebetulan lokasinya belum pernah dipakai syuting film yang lain. Baru Primbon yang menemukan lokasi yang dahsyat itu. Dan tempatnya emang horor ya. Nggak ditempatin selama berapa tahun? 14 tahun ya? Lebih. Jadi rumah joglo tua itu bener-beneran dari sana, dari setnya. Yang udah dikosongin nama yang punya. Dan ternyata pas kita sampai di lokasi, kita ngobrol-ngobrol sama penduduk sekitarnya yang saya juga bingung sih, tempatnya nggak jauh banget lah dari jalan raya. Tapi begitu masuk kok sunyi, senyap, dan gelap. Dan kata penduduk situ, ya itu rumah pertama kali yang ada di desa ini. Terus ada yang bilang juga, kok berani sih masuk situ? Iya. Ya menurut kita kan nggak berani menggali lagi. Kita aja. Tapi mengalami nggak? Enggak sih, alhamdulillah ya. Enggak. Kalau aku ya. Jadi kalau aku pas kita lagi reading sering ngobrol-ngobrol, wah dahsyat gitu lokasinya. Sebelum kita sampai ke lokasi kan, ternyata memang Mas Rudi Sudjarwo sebagai sutradara tuh benar-benar pengen detail bahwa kalau kita memerankan sebuah cerita Jawa, lo harus ada di lokasi itu dengan surrounding yang punya aura sendiri gitu. Dan itu dia treatmentnya secara keras sih menurut saya. Sampai yang tadi Opi bilang, menggali satu peran kita juga diajakin seperti itu supaya dia kebayang lokasinya kayak gini nih, harus ada kayak gini. Nah itu saya sih baru ngerasain sih produksi film horor yang dibikin sama Mas Rudi ini sedemikian intens. Dari pertama kali kita reading sampai akhirnya sampai di lokasi pun kita reading lagi, dalam tanda kutip ya, diskusi lagi, ini situasinya gini nih. Jadi terlepas dari lokasinya, ternyata itu membawa kita semua punya sinergi yang ya, jadi family beneran, jadi keluarga beneran yang memerankan
sebuah peran yang dipercayakan ke kita sampai nanti orang nonton kayak ya ini udah keluarga beneran. Dan tinggal di situ. Gitu. Dan tinggal di situ, keluarga lokal. Itu yang aku rasain di Primbon ini. Aku sendiri pas selesai syuting kan penasaran pengen nontonnya seperti apa. Begitu ngeliat trailer, set, ternyata intens itu gitu. Iya. Kita sendiri waktu di sana ya karena kita ada di ruangan luas kan, jadi kita nggak bisa. Dan rame ya. Iya, dan rame. Jadi memang rumahnya itu rumah Jawa, joglo ya. Rumah kampung yang halamannya luas ya kan, yang ubinnya masih dari semen Ada gitu ya. well, Sumur. Yang sudah lama nggak ditempatin dan tadi katanya gudang. Akhirnya dibersihin dan dijadikan rumahnya Lokasi. kita, dijadikan lokasi gitu. Jadi itu aja selama kosong aja udah ketahuan berasa banget ya. Kadang ada wangi-wangi melati tiba-tiba gitu loh. Kayak, dari mana nih? Dan di situ prosesi kita pas ruatan kan emang benar-benar dilakukan. Dalang yang dipakai Ada juga dalam penjaganya ruatan. Ada Kita cari orang-orang yang kompeten, yang benar-benar ada sesaji bisa. yang Agar tidak mempersembahkan. Sih. Jadi ya buat kita yang ada di lokasi itu ngerasa sesuatu lah. Ya. Moga-moga tercapture nanti tuh. Real. Kita belum nonton soalnya. Pengen banget bareng-bareng. Jadi ini sebenarnya ada dua rumah, dua lokasi. Yang satu rumahnya Nugi, yang satu rumahnya Bude Sepuh ya. Yayang Cenur. Yang di rumahnya Bude Sepuh itu lebih aneh lagi. Karena yang tinggal nenek-nenek sendiri. Aslinya yang. Penghuninya tuh nenek-nenek sendiri gitu ya. Kemudian rumahnya juga joglo apa limasan itu ya? Joglo juga ya. Joglo juga ya. Sama rumah kampung. Terus di situ juga dia gantungin lo boneka-boneka ya. Banyak ya. Cuman palanya doang. Jadi maksudnya itu juga rumah. Dan usia bonekanya udah tua itu Udah kan. tua. Udah. Ada yang di pohon juga. Ada yang Ya di pohon. kita pikir set, ternyata emang begitu rumahnya. Biar nggak sendiri. loh. Iya, kalau saya sih alhamdulillah tidak merasakan apa-apa gitu. Jadi dari awal memang kita semua berharap ini lancar ya, nggak ada yang diganggu, selesai dengan aman. Iya. Dan gitu kita loh. sopan, Kita sopan. Kita sopan benar-benar Iyalah diingetin. kita kulunun, assalamualaikum yang kayak Iya. gitu-gitu. diniatkan untuk berkarya. Ya, gitu betul. kan. Betul. Niatnya baik. Nah, yang sering main film nih. Mas Septian sutradara itu loh. Ini sutradara loh Mas Septian ini. Ya menurut saya mungkin karena director ya, mungkin juga diskusi dengan produser, pemain pastinya. Nah itu akan membuat arah jadinya film sampai ke proses editing terakhir itu pasti punya konsep gitu. Nah saya melihat ini sudah ditata sedemikian rupa dari awal, tidak akan persis sama dengan horor-horor lain. Kalau saya lihat karakter, konsepnya sutradara itu memang the best director of drama ya. Rudy bagus dalam pendramaan gitu ya. Dan kita bisa ngerasain itu dari start awal kita udah ngerasain itu. Dan memang horornya akhirnya jadi permintaan yang karena situasinya, lokasinya, terus diskusinya, akhirnya banyaklah mempengaruhi, akhirnya lebih ada sense of horornya. Tapi lebih kuat di dramanya kalau saya bisa bilang ya. Nah, yang membedakannya adalah horornya ini horor yang penuh tetes air mata, penuh pengetahuan, penuh kasih sayang antara keluarga, emosi ya yang bercampur baur menjadi sebuah pertunjukan Primbon. Keren. Maksudnya setuju sih horor yang akan bikin kalian semua nangis sih itu tuh bener-bener sih sedih sih. Jadi ya nonton aja guys. No comment. Enggak sih, kayaknya udah dijawab semua dan luar biasa. Aku baru denger loh tadi pemaparan Primbon sampai sedalam itu. Wah. Makanya kayak aku Makin aku sendiri jadi penasaran karena belum nonton. bener sama. Pengen banget nonton. Jadi kapan nih baik? Enaknya sih tanggal itu, baiknya apa? Mas.
sebelum Tanggal piro? itu. Ya, Tanggal aku sih setuju. 8 itulah itu bagus. Tujuh apa ya? Ojo. Tujuh, 10 aja. Jenengan 10. 10. Kamu? Menurut Primbon 10. Coba menurut Mbak Yu berapa? Sip. Aku 10. Ah. 10 aja. 10. Loh, Nah, 10 Itu menurut menurut- Primbon, menurut Wangsit, Primbon yang oke. Tanggal 10 itu paling the best. Untuk Nonton Primbon. Nonton Di Primbon. CGV. Tayang tanggal 10 Agustus 2023. Primbon